Wah, seru nih main kali ini. Kita harus menyimpan barang-barang ini, jangan sampai dia melompat. Aduh, sekarang Giliran kamu. aku Ayo, lagi. coba. Aku takut Jangan jatuh sampai nggak ya? melompat. Wah! Akhirnya melompat juga. Kak Remsi, Ya. sekarang itu saatnya kita online chat Star Kids. Oh, aku mau ikut dong. Asik, jadi seru. Nah, ini Alkitab aku udah ambilin buat Kak Remsi satu. Asik, buat aku thank satu. you. Kita cari tempat duduk yang nyaman supaya bisa mengikuti online chat Star Kids dengan nyaman. Nah, jangan lupa juga ikut menyanyi, menyembah, dan berdoa bersama. Oke, no problem, I'm ready. Yes, kalau begitu kita berdoa ya adik-adik. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami siap menyembah Tuhan. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Hai adik-adik semuanya, sudah siap memuji Tuhan? Siap. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. This little light of mine. Kita menyanyi dengan teman-teman dalam video ini. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way. I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day.
Adik-adik, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Jean-Francois Gravelet, better known as Blondin, was a famous tightrope walker and acrobat. He's perhaps best known for his many crossings of a tightrope, 1,100 feet in length, suspended 160 feet above Niagara Falls in the USA. His act would be watched by large crowds and begin with a relatively simple crossing using a balancing pole. Then he would throw away the pole and amaze the onlookers. On one occasion, he crossed the tightrope on stilts. On another occasion, blindfolded. Another time, he stopped halfway to cook and eat an omelette. In 1860, a royal party from England came to watch Blondin perform. After his normal spectacular crossings, he then wheeled a wheelbarrow from one side to the other as the crowd cheered. Next, he put a sack of potatoes into the wheelbarrow and wheeled that across. The crowd cheered louder. Then he approached the royal party and asked the Duke of Newcastle, "Do you believe that I could take a man across the tightrope in this wheelbarrow?" "Yes, I do," said the Duke. "Ah, hop in," replied Blondin. The crowd fell silent. But the Duke of Newcastle would not accept Blondin's challenge. "Is there anyone else here who believes I could do it?" asked Blondin. No one was willing to volunteer. Eventually, an old woman stepped out of the crowd and climbed into the wheelbarrow. Blondin wheeled her all the way across and all the way back. The old woman was Blondin's mother, the only person willing to put her life in his hands. Wah, keren banget ceritanya ya. Hebat, Charles? Blondin. Ah, itu dia. Dia kok berani sekali ya tanpa jatuh. Betul. Hebat banget di tengah Niagara Falls. Makanya aku tuh bener lihat ini, udah siap. Aku Kita harus- ingin juga seperti Charles Blondin. Jadi akrobat. Ah, harus latihan kalau gitu. Bener. Yuk, kita coba. Yuk kita Aku mau coba. main ini. Aku mau lempar bola. Hap. Oke. Aduh, Waduh. gimana ya? It's okay, it's okay. Ternyata untuk latihan itu tidak mudah. Tapi aku tetap mau latihan supaya aku bisa jadi kayak Charles Blondin. benar. Luar biasa Charles Blondin itu. Betul sekali. Dia melewati tali, menyeberangi Niagara Falls tanpa jatuh. Dan saat dia bertanya siapa yang mau ikut duduk di kereta dorong, tidak ada yang mau. Kenapa ya? Kenapa ya? Takut mungkin. Betul. Dan mereka tidak percaya pada Charles Blondin. Padahal mereka juga tahu Charles Blondin itu ahli akrobat. Dia bahkan, saya sudah baca, sudah 300 kali menyeberangi Niagara Falls tanpa satu kali pun jatuh. Bolak-balik 300? Betul. Tapi waktu dia tanya, siapa yang mau ikut? Gak kedengeran suara apapun. Sampai tadi kita lihat ya, ada satu orang dan diperkirakan memang itu ibunya. Oh, oke. Dan menyeberang dan betul kan? Tidak jatuh. Karena ibunya percaya pada Charles Blondin. Iya. Karena dia seorang ahli. Hebat kan? Betul, betul sekali. Nah, kalau tadi Charles Blondin memberikan adegan yang menegangkan, akhirnya berhasil. Betul? Kali ini kesempatan saya memberikan tantangan Tantangan? Ya. Tantangan apa? untuk Kareti dan adik-adik di rumah. Wah, menarik. Apa ya Yang tantangannya? pertama, kita akan mencoba menuangkan air, tetapi airnya sedikit pun tidak tumpah. Betul. Kita coba. Aku ragu. Oh ya? Aku takut tumpah.
Harus percaya. Coba kita buktikan sama-sama. Aku mau lihat, tapi kalau sudah benar-benar terbukti. Pasti berhasil. Coba. Coba. Kita juga bantu tanya, adik-adik di rumah percaya nggak? Coba, sepertinya Kak Reti ragu-ragu. Iya. Kalian bagaimana? Ada tuh yang percaya, ada percaya. Ada juga yang enggak. Kita langsung saja praktekkan ya. Siap. Langsung saja dipraktekkan. Aku mulai deg-degan juga nih. Ini gelas berisi air. Air. Ini kertas yang putih. Oke. Nah, kita tutup di atasnya. Lalu. Wah, betul tidak tumpah. Wah, betul ya. Kan? Bisa kan? Karena aku sudah latihan. Sekarang aku percaya. Gimana? Adik-adik di rumah percaya? Percaya dong, soalnya sudah melihat. Selanjutnya, apalagi? aku akan memberikan tantangan berikutnya. Wow, Nah, apa kali ini itu? di hadapan kita ada balon. Balon? Iya. Dan satu alat tambahan lain ini adalah, korek api. Betul sekali. Lalu tantangannya adalah apa? Kita akan mendekatkan api ini di bawah balon. Meledak dong. Nah, itu dia. Coba nih. Coba, Iya coba, nih. coba. Oh. Coba ya. Bener kan? Meledak nggak? Kita coba. Kita coba. Dor. Belum. Ayo. Oke, kita coba ya. Beneran. Meledak. Meledak ya. Tapi coba lihat dengan yang satu ini. Adik-adik di rumah dan Kak Reti percaya nggak kalau ini nggak meledak? Jelas meledak. Terbukti. Nih, terbukti. Oke, itu kan baru contoh. Sekarang kita buktikan. Tantangan yang kedua. Lihat ya, baik-baik. Api menyala. Disimpan di bawah. Tuh, kan? Ya, apinya tetap menyala. Dan balonnya tetap tidak meledak. Tidak meledak, padahal tadi sudah kena api. Betul. Jadi adik-adik tadi yang bilang percaya, waduh. Yang tidak percaya, Harus percaya. Ya. buktinya tidak pecah. Iya. Oke, itu tantangan kedua. Wah, luar biasa. Keren kan? Challenge dari Kak Remsi bikin deg-degan. Bikin aku percaya tidak percaya. Sekarang aku percaya. Yes, harus percaya. Karena aku sudah lihat buktinya. Betul. Nah, sekarang challenge dari saya. Oke, gantian. Apakah Kak Remsi dan adik-adik semua di sini percaya atau tidak? Kalau percaya, katakan begini. Kalau tidak percaya, beri tanda begini. Challenge-nya adalah apakah adik-adik percaya, Kak Remsi percaya bahwa ada orang yang sudah mati 4 hari tetapi bisa hidup kembali. Aku jadi takut. Kok bisa ya? Serem banget ceritanya. Betul, kamu jangan gitu. Jadi aku tambah takut juga. Kamu bayangkan kan, orang sudah mati 4 hari, kemudian ditaruh, kemudian katanya bisa bangkit kembali. Aku takut, Kak. Kamu bisa bayangkan 4 hari. Seperti bisa apa ya? Orang mati 4 hari. Lebih baik saya tanya bagaimana keadaan orang yang sudah meninggal pada dokter. Keadaannya bagaimana? Saya punya teman, Dokter Eva. Dia ahli dan tahu tentang hal ini. Ya, betul. Ya, Dokter Eva. Tolong jelaskan pada saya bagaimana sih keadaan orang yang mati sudah 4 hari. Mungkin nggak sih orang mati itu hidup kembali? Halo Kak Reti, halo adik-adik, ini dengan Dokter Eva ya. Dokter hari ini akan menjelaskan apa yang terjadi setelah kematian. Proses apa yang terjadi pada tubuh manusia setelah dia meninggal ya. Nah, pada hari pertama
sampai hari ketiga, karena di dalam tubuh manusia tersebut yang sudah meninggal tidak ada lagi aliran darah, tidak lagi ada aliran oksigen, maka sel-sel di dalam tubuh itu akan mati, kemudian akan pecah, sehingga akan keluarlah darah, cairan-cairan ya dari lubang-lubang tubuh seperti lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut. Nah, itu yang terjadi pada hari pertama sampai hari ketiga setelah seorang meninggal. Kemudian pada hari keempat, kelima, keenam mulai terbentuk gas-gas baru di dalam tubuh yang berasal dari sel-sel yang sudah mati tersebut. Gas-gas tersebut akan menyebabkan tubuh menjadi bengkak, menggelembung, ya, mayat tersebut akan menjadi bengkak dan menggelembung. Kemudian akan timbul juga gas yang berbau, ya, dan akan dilepaskan bakteri-bakteri yang menyebabkan pembusukan sel-sel tubuh. Pembusukan sel-sel tersebut akan berlangsung terus, biasanya akan dimulai dari usus besar, kemudian akan berlanjut ke organ-organ yang lain, sampai tinggal tulang belulang. Jadi yang terakhir membusuk adalah tulang-tulang. Nah, sekian Kak Eva menjelaskan hal tersebut, ya, terima kasih. Sampai jumpa, dadah. Tuh, bener kan Kak Reti apa kata dokter? Ahlinya aja bilang bahwa seseorang yang sudah meninggal, apalagi 4 hari, tidak mungkin bangkit kembali. Iya ya, semua juga akan mengatakan seperti itu. Tidak mungkin, makanya mereka tidak percaya. Ya. Dan itu dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka juga tidak percaya. Saudaranya yang sakit keras, kemudian meninggal, kemudian dikuburkan, pada saat itu dikuburkan dalam gua, 4 hari sudah terbaring di dalam gua itu, mereka tentu sangat sedih. Ya. Dan tidak pernah berpikir apalagi percaya bahwa saudaranya itu bisa hidup kembali. Kisah ini ada di dalam buku Superbook kita. Yuk kita sama-sama buka buku kesayangan kita, Alkitab kita, Superbook kita. 1, 2, 3. Nah, buku kesayangan kita ini kita buka di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ya. Tuh, diceritakan di sini bagaimana Lazarus, saudara dari Marta, saudara dari Maria, dan sahabat Yesus, meninggal sudah 4 hari dikuburkan. Apakah adik-adik percaya bahwa orang mati yang sudah 4 hari itu bisa bangkit kembali, hidup kembali? Kita tanya. Siapa yang percaya boleh berikan jempol. Siapa yang tidak percaya beri tanda. Siapa yang ragu-ragu bilang begini, tanda tanya. Wah, ada yang percaya. Ada yang bingung. Ada yang tidak percaya. Ada juga seperti murid Yesus di sini. Banyak yang tidak percaya. Ya. Kita buktikan ya. Boleh. Yuk lebih serunya. Nih kita lihat bersama tayangannya. Tuhan, seandainya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi aku tahu Allah akan memberi apapun yang Kau minta. Saudaramu akan bangkit. Aku tahu ia akan bangkit kembali saat hari kebangkitan di akhir zaman. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah yang datang ke dunia. Di mana saudaramu Maria? Bawa dia kepadaku.
Tuhan, seandainya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di mana dia kamu baringkan? Tuhan, datang dan lihatlah. Lihat betapa ia mengasihi Lazarus. Ia dapat mencari ikan yang buta. Kenapa dia membiarkan Lazarus mati? Angkatlah batu itu. Tuhan, Kau tahu sudah 4 hari Lazarus mati. Mungkin jasadnya sudah berbau busuk. Bukankah sudah kukatakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus sudah melakukan mujizat sebelumnya, tetapi membangkitkan orang mati, itu sungguh-sungguh mustahil. Bapa, aku bersyukur kepadamu karena mendengar aku. Aku tahu engkau selalu mendengarku. Aku mengatakannya agar mereka percaya engkaulah yang mengutus aku. Lazarus, keluarlah. Mustahil. Tidak mustahil. Itu mujizat. Buka ikatannya dan biarkan ia pergi. Oh, kaulah nabi itu. Ia yang membuat mujizat seperti ini, benar-benar Mesias. Wow, luar biasa Tuhan Yesus kita ya Kak. Betul. Bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah makanya kita perlu percaya. Walaupun seperti saya tadi, Kak Remsi memberikan challenge, saya juga ragu, saya juga tidak percaya. Tapi untuk firman Tuhan, untuk kuasa Tuhan, I should learn to trust. Yes. Aku harus belajar untuk percaya. Apalagi kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Membangkitkan orang yang mati. Sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin. Buat Tuhan mungkin. Karena Yesus adalah Allah yang berkuasa. Aku mau percaya Yesus. Aku juga. Bahkan saya ingin membacakan untuk adik-adik dan Kak Remsi. Ya. Di ayat ke-25 dan ke-26, Ya. Yesus juga mengatakan sesuatu yang penting sekali buat kita semuanya. Betul sekali. Tolong bacakan Kak Remsi. Tertulis di Alkitab, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Itu wow banget Kak Remsi. Betul sekali Kak. Tadi dikatakan oleh Yesus sendiri. Ia akan hidup walaupun sudah mati. Adik-adik, Kak Reti papahnya sudah meninggal. Waktu saya kecil, saya
sangat sedih. Bahkan bukan hanya papa saya. Sekarang apalagi dalam kondisi yang mengerikan ini, pandemi COVID-19 ini. Kita semua merasa sangat sedih karena banyak orang-orang yang dicintai Tuhan panggil, meninggal. Tapi firman Tuhan katakan, Yesus sendiri yang mengatakan dia akan hidup walaupun sudah mati. Artinya adik-adik, kalau kita percaya Yesus, percaya dia Tuhan yang berkuasa memberikan hidup, yang berkuasa memberikan hidup yang kekal, walaupun seperti papa saya tidak bangkit kembali, tidak hidup lagi, seperti orang-orang yang telah mengalami sakit COVID-19 dan harus mengalami kematian, mereka tidak hidup lagi. Tapi kalau mereka percaya Yesus, firman Tuhan katakan, ia akan hidup. Artinya dia akan mengalami hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Amin. Hidup bersama Tuhan Yesus. Yes. Jadi inilah penghiburan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan buat kita. Oleh karenanya, I should learn to trust. Kita harus belajar untuk percaya Yesus. Wow, luar biasa ya benar-benar Tuhan Yesus kita. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Betul. Sehingga kita memperoleh hidup yang kekal bersama dia. Betul. Walaupun ada yang sudah meninggal, tetapi kalau dia percaya Yesus, walaupun sudah mati, dia akan hidup bersama Yesus. Dan saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu menyenangkan hati Tuhan. Karena dia merasa bahwa orang yang diciptakannya mempercayai penciptanya, yaitu Yesus Tuhan, Allah kita. Nah, kalau itu menyenangkan hati Tuhan, berarti sesuai dengan apa yang kita hafalkan selama bulan ini. Di dalam Kolose 3 ayat 23. Nah, kita belajar bersama untuk mengingat kembali bahwa apapun juga yang kita perbuat, itu semuanya kita lakukan buat Tuhan. Yuk kita belajar bersama. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Nah, seperti ayat hafalan tadi, kita kalau mau melakukan segala sesuatu, harus melakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Betul sekali. Ya. Jadi saat kita percaya pada Tuhan, sesungguhnya itu menyenangkan hati Tuhan. Iya, Kak, yuk kita latihan lagi. Yuk kita latihan lagi, tapi kita berdoa dulu ya. Oh iya. Karena latihan Oke. kita banyak. Kita ingin menjadi seperti Charles Blondin. Betul sekali. Seorang ahli. Yuk adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh kebenaran dan hidup bagi hidup kami. Engkau Tuhan yang memberikan kehidupan walaupun kami harus mengalami kematian. Tuhan, kami percaya kepadamu. Engkau Tuhan yang memberikan kehidupan. Kami percaya kepadamu, Engkau Tuhan yang berkuasa. Tuhan, biar iman kami bangkit. Biar kami terus percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang memiliki kuasa. Dan kami percaya kami hidup bersama Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau hidup terus percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ayo kita latihan lagi. Ya, kita latihan lagi. Pasang hidungnya. Oh iya ya. Biar aku seperti Charles Blondin.
Wah, seru banget ya ikut ibadah online Star Kids. Aku mau ikut lagi. Iya, ikut lagi ya. Pasti. Nah, jangan lupa follow Instagram Star Kids dan cek YouTube-nya. Kasih like dan subscribe. Persembahan dapat diberikan melalui dompet digital dan papa mama adik-adik bisa membantunya. Kalau begitu, kita ketemu lagi minggu depan dan jaga kesehatan semua ya. Ya. Angel, kita main lagi. Ayo. Seru banget ini.